Ya, kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ajaran agamanya, seperti salat subuh berjamaah, dan kemudian kita sempatkan dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang disampaikan bahwa ba'da subuh ini kita akan mempelajari materi fiqih, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya. Sebelum saya sampaikan materi fiqih, sebagai pengantar saja, saya sedang menulis risalah seperti yang tertera di sini, amalan ringan berpahala besar, bagi jamaah yang ingin memperoleh keutamaan yang besar dengan melakukan amalan yang ringan, bisa membaca risalah-risalah ini, ya. Amalan ringan berpahala besar, ya. Saya ambil dari hadis-hadis yang sahih, ya. Saya terjemahkan dari risalah A'mal Yasirah wa Ujur 'Azimah, amalan yang ringan berpahala besar, ya. Kemudian saya berikan tambahan dari beberapa kitab. Tempatnya, posisinya di hadis, kemudian digeser ke bawah. Nah, ini silsilah hadis amalan ringan berpahala besar. Jadi yang kalau kita kerjakan, ya, kita padahal amalan tersebut ringan, ya, tapi pahalanya sangat besar. Ya, contohnya ada ucapan zikir subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumah salah satu istri beliau yang ketika itu berzikir dari pagi sampai siang, ya, mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika pergi dari rumah tersebut, balik lagi, istri beliau ini masih saja berzikir. Kemudian beliau menyatakan kepada istri beliau, yakni, aku telah mengucapkan kalimat yang seimbang dengan yang engkau ucapkan dari sejak pagi hingga aku kembali lagi, yaitu subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini contohnya, bisa menyamai orang yang banyak melakukan amal soleh, ya. Tinggal diklik saja, klik, maka langsung tampil risalah tersebut, ya, seperti di sini, ya. Hadis-hadisnya sahih-sahih, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dan seterusnya, ya. Seperti yang tertera di sini, ya.
Ya, baik itu mungkin sekedar kabar gembira ya, supaya kita terdorong ya. Kalau mau baca silahkan risalah ini. Insyaallah kita mengetahui amalan-amalan ringan tapi pahalanya sangat besar sekali. Ya, pada kesempatan ba'da subuh ini insyaallah kita akan mempelajari materi fikih ya, fikih mungkin kurban ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah dan di sana disyariatkan kurban di tanggal 10-nya. Di sini saya ada risalah panduan berkurban dan fatwa-fatwa ulama seputar kurban. Ya. Jadi materinya sudah ada di sini. Silahkan kalau nanti mau di-share, tinggal di copy linknya, klik, kemudian dimasukkan ke media sosial WhatsApp kah, Facebook kah, dan lain-lain. Ya, ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan ba'da subuh ini. Yang pertama terkait ta'rif atau definisi kurban. Ya, kurban atau biasa disebut dalam bahasa Arab al-udhiyah. Al-udhiyah. Sebenarnya kurban pun dari bahasa Arab juga. Artinya kurbah, pendekatan diri kepada Allah. Ya, cuma biasa dalam kitab fikih disebut dengan udhiyah. Jamaknya al-dhahi adalah istilah untuk hewan yang disembelih pada hari nahar 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik 11, 12, 13, karena hari kurban itu bukan hanya tanggal 10 saja. Kalau nggak sempat boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, dan boleh tanggal 13 terakhir. Yang maksudnya adalah litaqarrubi ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi atau pengertian dari kurban, tertuju kepada hewannya. Disebut dengan udhiyah. Jamaknya al-dhahi. Ya. Dalil disyariatkan kurban ada dalam Al-Qur'an, ada dalam As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar ada yang mengartikan dengan nikmat yang banyak, tapi yang disebutkan dalam hadis al-kautsar adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan didatangi oleh umat beliau pada hari kiamat. Maka sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan kepada beliau al-kautsar yang merupakan karamah dan keutamaan untuk beliau, fasholli, dirikanlah salat, li rabbika, karena Rabbmu. Ya. Wanhar, juga berkurbanlah karena Rabbmu. Ya. Di sini ada kata dan berkurbanlah. Ini dalil disyariatkan kurban. Fasholli menunjukkan sebelum kurban ya salat dulu. Ya. Bisa maksudnya adalah salat secara umum bahwa hendaknya kita lakukan lillah karena Allah. Bisa juga karena disebutkan kata kurban di situ, maksudnya adalah salat Idul Adha. Karena kurban dilakukan setelah salat Idul Adha. Ya. Sedangkan dalam As-Sunnah dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berkurban pada saat Idul Adha. Beliau sembelih kambing kibas ya, sambil menyebut nama Allah, bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum atau tidak mampu berkurban. Ya. Hikmah berkurban, hikmahnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah menghidupkan sunnah Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya mengikuti beliau. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Di antara ajaran beliau yang tetap disyariatkan adalah kurban. Ya.
Yang awalnya adalah beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau menyembelih anaknya, ya, Nabi Ismail alaihi salam. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Maka ketika beliau mendapatkan mimpi itu, beliau memberitahukan kepada anaknya, Nabi Ismail alaihi salam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi ini sebagai ujian, ya, sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana beratnya ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Yang mana maka layaklah karena ujiannya berat, maka derajatnya sangat-sangat tinggi, ya, di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Ternyata beliau mampu menjalankan ujian ini. Beliau menawarkan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, aku bermimpi, ya, inni ara fil manami anni azbahuk, bahwa aku menyembelihmu, fangdur madza tara, maka coba fikirkan apa pendapatmu. Ya, Nabi Ismail alaihissalam seorang yang soleh. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Robbi karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Maka Allah kabulkan permohonannya, ya. Allah karuniakan kepada beliau anak yang sangat-sangat soleh, bahkan menjadi nabi. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Anaknya mengatakan, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, silahkan kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin, kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang soleh. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun, ya, hendak melakukannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dibawa anaknya dan siap untuk disembelih, ya, wa tallahu lil jabin, dan sudah dibaringkan, ya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk menahannya. Jangan, ini cuma sekedar ujian, ya, untuk yakni melihat secara jelas sejauh mana kecintaanmu kepada Allah, ya. Maka Allah berfirman, fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini ujian yang sangat-sangat nyata, besar sekali, tapi beliau mampu melakukannya. Sehingga semua perintah Allah Subhanahu wa taala beliau mampu melaksanakannya. Wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim seorang yang sangat menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan sebagai imam linnas, pemimpin bagi seluruh manusia. Dan karena beliau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, Allah jadikan beliau sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, ya, dan ditempatkan di derajat yang sangat-sangat tinggi, ya. Beliau ditempatkan sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj di atas langit yang ketujuh, di Al-Baitul Ma'mur. Beliau bersandar di Baitul Ma'mur, ya. Ka'bah penghuni langit ketujuh, ya. Nah, ini kurban termasuk sunnah Abul Anbiya, bapak para nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian juga membantu fakir miskin, ya, supaya memberi makanan kepada mereka agar mereka yang jarang makan daging makan daging, sekaligus menghibur mereka. Juga merekatkan hubungan di masyarakat. Dengan seorang berkurban, dia ngasih ke tetangganya, dia ngasih kepada fakir miskin, dia ngasih kepada temannya, maka insya Allah hubungan kita dengan sesama kita, dengan lingkungan kita menjadi baik, ya. Kemudian juga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak, ya. Ini hikmah kurban. Hukum berkurban. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.
Di antara mereka ada yang berpendapat hukumnya wajib dan ada pula yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Yang berpendapat wajib, mereka berdalih dengan hadis yang ada isyarat seakan-akan menunjukkan wajib, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Ya, barang siapa yang punya kelapangan, kelebihan rezeki, yang dia mampu beli barang-barang ya sekunder di atas primer, ya dia mau beli barang ini, beli barang itu, melebihi kebutuhan melebihi kebutuhannya, dia mampu, ya, walam yudahi, dia juga punya kelebihan untuk membeli hewan kurban tapi enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang mampu berkurban, punya uang untuk berkurban cuma enggak mau berkurban. Fala yaqrabanna, jangan jangan dekati. Ya. Kalimat ini meskipun tidak ada lafaz wajib tapi menunjukkan ke arah sana, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib, ya. Tetapi karena hadis ini tidak tegas, ya, menunjukkan ke arah sana, hanya sebagai teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga yang lain seperti jumhur, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tidak menunjukkan ke arah sana tapi menunjukkan hukumnya sunnah. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah, apabila kalian telah melihat hilal bulan, ya, bulan sabit, tanda tanggal 1 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban. Kata ingin menunjukkan adanya pilihan, menunjukkan silahkan mau berkurban, boleh juga enggak, ya. Sehingga dari sini ulama mayoritas jumhur berpendapat hukumnya sunnah, ya. Dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, falyumsik, maka tahanlah, an sya'rihi, rambutnya yang ada di badannya, wa adfarihi, dan kukunya jangan dipotong. Sampai kapan? Hatta yudahi, sampai dia berkurban, ya. Nah, ini kata-kata ingin berkurban menunjukkan sunnahnya, ya, menunjukkan sunnahnya. Untuk kehati-hatian, ya, hendaknya seorang muslim ketika mampu berkurban, dia berkurban agar tidak terkena teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika dia mampu berkurban, apa susahnya? Maksudnya padahal dia mampu berkurban, kenapa enggak mau berkurban? Daripada dia kena teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dekati, ya, dan itu lebih aman buat dia supaya enggak cacat atau bermasalah agamanya, ya. Kemudian kalau orang punya utang, bagaimana? Ya jelas ini wajib utang ini dibayar, maka dia bayarkan, ya. Lalu bagaimana berutang untuk kurban? Berutang untuk kurban. Dalam hal ini sebagian ulama menerangkan dikembalikan kepada kondisi atau keadaan dirinya. Kalau dia mampu membayar utang tersebut, ya, misalnya dia punya gaji setiap bulan, ya, yang rutin, maksudnya dia sudah enggak seperti mungkin yang pekerja serabutan misalnya, tapi dia sudah jelas ya setiap bulan gaji yang dia peroleh, maka enggak masalah dia berutang untuk kurban, kata ulama. Tapi kalau ternyata memberatkan dirinya berutang, maka syariat tidak membebaninya dengan yang memberatkannya. Maka nggak perlu dia berutang, agar dia tidak terbebani dengan hal yang syarak memberikan keringanan dalam kondisi ini. Intinya kembali kepada keadaan dirinya. Kalau dilihat mudah bagi dia membayarnya, silahkan. Tapi kalau ternyata membebani dirinya, memberatkannya, maka nggak perlu dia berutang, ya, nggak perlu dia utang. Nah, ini terkait dengan berutang untuk kurban, kembali kepada kondisi keadaannya, ya. Kira-kira mudah membayar atau enggak? Kalau sulit membayar, memberatkan dirinya, maka jangan, gitu ya.
Kemudian hewan yang bisa dikurbankan. Hewan yang bisa dikurbankan ini ya adalah berupa hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing, ya, atau domba juga, ya. Tidak bisa dengan selain 3 hewan ternak ini. Nggak bisa dengan ayam, nggak bisa dengan ya selain hewan ini, ya. Dalil bahwa yang dikurbankan adalah 3 macam hewan ini, ya, adalah firman Allah Ta'ala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak. Hewan ternak di pikiran atau biasa dikenal oleh orang Arab tertuju kepada unta, sapi dan kambing. Adapun ayam itu hewan yang diternakan. Aslinya bukan disebut dengan al-an'am, tapi hanya sekedar hewan yang diternakan oleh orang. Aslinya hewan ternak yaitu unta, sapi dan kambing, ya. Dan yang lebih utama jelas yang lebih mahal unta, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing, ya. Kemudian usia hewan yang akan dikurbankan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadbahu illa musinnah, fa in ta'suru 'alaikum fadbahu jada'atan minadh dha'n." Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah yang sudah cukup usianya. Kalau kalian kesulitan, maka sembelihlah ya yang jada'ah, mendekati usianya. Ya, kalau dari domba atau dari domba nggak apa-apa mendekati. Cuma kalau hewan yang lain, unta, sapi dan kambing, jangan di bawah dari usia yang ditentukan. Ya. Musina ini kalau untuk unta adalah ketika usianya 5 tahun. Ketika usianya 5 tahun untuk unta. Kalau sapi ketika usianya 2 tahun. Ketika usianya 2 tahun. Dan kalau kambing ketika usianya 1 tahun. Ya. Nah, ini tidak boleh kurang dari yang disebutkan usianya. Unta nggak boleh 4 tahun. Kemudian sapi nggak boleh cuma 1 tahun karena masih kecil. Juga kambing jangan di bawah 1 tahun. Kecuali kalau domba atau biri-biri, maka boleh yang jada'ah, mendekati 1 tahun. Bisa 9 bulan, bisa 8, bisa 7 dan minimal, kata sebagian ulama, minimal 6 bulan. Ini yang disebut dengan jaza'ah. Yang disebut dengan jaza'ah. Nah, ini usia hewan yang kita mau kurbankan. Ya. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, kalau domba ya 1 tahun juga dan boleh mendekati. Ya, kalau nggak ada yang 1 tahun, misalnya 9, 8 atau 7 bulan dan minimal 6 bulan. Gitu ya. Baik, kemudian hewan yang tidak boleh dikurbankan. Hewan yang tidak boleh dikurbankan. Termasuk syarat bisa dikurbankan hewan tersebut adalah ketika hewan tersebut selamat dari cacat yang mengurangi dagingnya. Ya. Cacat tersebut bisa berupa sakit, ya, yang jelas sakitnya kurang anggota badannya dan kurus kering. Dalam hadis disebutkan 4 hewan yang tidak bisa dikurbankan. Arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Al-awra al-bayyin awaruha, yaitu hewan yang buta sebelah matanya, jelas butanya. Kalau dua-duanya buta apalagi nggak boleh dikurbankan. Wal maridha al bayyin maraduha, hewan yang jelas sekali sakitnya, membuat dia nggak mau makan, membuat dia nggak mau jalan, diem di kandang, diem di situ saja, kelihatan ya tiduran terus misalnya, ya berbaring terus misalnya, nggak mau jalan, nggak mau makan, ini jelas sakitnya, nggak boleh dikurbankan. Kemudian wal arja al bayyin dhal'uha, yang pincang yang jelas pincangnya, kalau jalan kelihatan pincangnya,
ya tertinggal dari hewan yang lain gitu. Wal ajfa allati la tunki, dan hewan yang kurus yang sampai enggak bersumsum saking kurusnya, ya. Mafhum hadis ini, kalau tidak jelas sakitnya, tidak jelas buta sebelahnya, tidak jelas pincangnya, boleh, ya. Misalnya kalau matanya sebelahnya hanya sekedar sedikit ada titik putih, tapi tidak sampai menutupi seluruh bagian matanya, maka sah berkurban dengannya, ya. Kemudian terkait dengan yang jelas sakitnya di sini, yang tampak sekali pengaruhnya bagi hewan tersebut, yakni membuat nggak mau makan, membuat tertinggal dari kawanan, atau membuat dia diem di situ nggak mau kemana-mana, ya. Penyakit tersebut membuatnya semakin kurus, termasuk juga yang jarba, berkudis, ya. Kemudian yang pincang, yakni yang kelihatan pincangnya, termasuk juga azamna, yang terkena penyakit sehingga lemah, membuatnya nggak bisa ngejar sekawanan hewan lainnya, atau yang terpotong, lebih parah lagi, terpotong bagian kakinya depan atau belakang misalnya, lebih parah lagi, lebih nggak bisa dikurbankan. Tapi kalau cacatnya ringan, ya, kalau tadi terkait dengan mata hanya titik kecil dan pincangnya tidak membuat hewan tersebut tertinggal dari sekawanan hewan lainnya, masih bisa ngejar, nggak kelihatan jelas pincangnya, juga kurusnya ya tidak terlalu kurus, maka sah dan boleh berkurban dengannya, ya. Dan mafhum hadis ini, kalau cacatnya pada selain ini, ya boleh. Contohnya apa? Misalnya telinganya robek, misalnya telinganya terbelah, atau tanduknya patah, karena tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis. Dan lagi cacat seperti ini pun tidak mengurangi dagingnya, maka sah dikurbankan. Tetapi dari segi afdoliyah, lebih utama adalah lepas dari cacat-cacat semacam ini, gitu ya. Nah ini terkait dengan hewan yang bisa dikurbankan. Jadi boleh kalau tanduknya patah, boleh kalau telinganya robek, cuma kurang utama saja. Bagusnya lepas dari cacat-cacat semacam ini. Baik, waktu menyembelih. Kapan kita menyembelih kurban? Ya, waktunya adalah setelah sholat id dan tidak sah sebelum sholat id. Nabi SAW suatu ketika, ya, setelah sholat id, kemudian khutbah, kemudian beliau menyembelih. Beliau bersabda, "Man dabaha qabla an yusalli," barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka falyatbah ukhra makanaha, hendaknya dia sembelih sebagai gantinya lagi, sebagai gantinya, sembelih lagi sebagai gantinya. Wa man lam yatbah, kalau belum menyembelih, maka sembelihlah sekarang dan sebutlah nama Allah, yang wajib bismillah, ya. Afdalnya tambahkan Allahu Akbar, ya. Nah, ini waktunya dari setelah sholat id pada hari Idul Adha, ya, dan boleh setelahnya, ya, 11, 12 dan 13. Mau siang atau malam pun boleh, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Kullu ayyamit tasyrik dzabah." Setiap hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari menyembelih. Ya, sehingga kalau misalnya nggak sempat, terkadang Id bertepatan dengan hari Jumat. Misalnya kalau menyembelih di hari Jumat, misalnya mau persiapan sholat Jumat, sebenarnya sih boleh juga meninggalkan, mengganti dengan sholat duhur kalau bertepatan dengan hari Jumat. Karena ketika berkumpul 2 hari raya diberikan pilihan. Tapi bagi imam hendaknya mengadakan agar memberikan kesempatan bagi yang lain untuk sholat Jumat. Misalnya mau sholat Jumat aja memilih, dan mau berangkat ya supaya nggak terlalu siang, ya sudah besoknya nggak apa-apa, atau mau ba'da Jumat juga nggak apa-apa, ya terserah. Nah ini waktu menyembelih terakhir sampai akhir hari tasyrik, ya. Kemudian
cukupnya satu kurban untuk satu keluarga. Jadi satu keluarga enggak perlu pada anggota keluarganya, anaknya kurban juga, bapaknya kurban juga, ibunya kurban juga, enggak. Bahkan satu keluarga, satu rumah itu satu saja hewan kurban. Ya. Dan inilah praktek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Ayyub, dahulu seseorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya, maksudnya dari dirinya dan keluarganya. Ya, mereka makan dari kurban itu dan memberikan makan kepada orang lain. Jadi yang kurban juga silahkan makan. Ya, boleh juga kalau mau disedekahkan semuanya. Namun orang-orang sekarang bermegah-megahan seperti yang kalian lihat, sehingga dalam satu keluarga yang kurban banyak. Ya, suaminya kurban, istrinya kurban, anaknya juga kurban. Ini berlebihan. Ya. Jadi sunnahnya cukup satu saja dari satu keluarga. Kemudian patungan kurban. Boleh patungan kurban pada unta dan sapi. Pada unta dan sapi. Unta dan sapi dari 7 orang, ya. Baik antar 7 orang itu ada hubungan kekerabatan, misalnya kakak dan adiknya, ya, sudah pada masing-masing sudah berkeluarga, kakaknya, adiknya juga patungan-patungan. Ini ada hubungan kekerabatan, ya. Maupun tidak ada hubungan kekerabatan orang lain yang patungan itu, tetangganya, temannya, orang yang jauh, ya, ikut juga patungan, silahkan, ya. Untuk unta dan sapi dari 7 orang, ya. Berdasarkan hadis Jabir, kami berkurban unta dan sapi dari 7 orang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, ya, dari 7 orang. Baik antar 7 orang itu ada hubungan kekerabatan maupun tidak ada orang lain, ya. Lalu bagaimana kalau umpamanya dalam patungan kurban itu ternyata jumlahnya enggak sampai 7. Yang penting enggak boleh lebih dari 7. Kalau kurang bagaimana? Enggak apa-apa. Misalnya hanya 6 orang. Misalnya hanya 5 orang. Atau hanya 4 orang. Boleh. Misalnya yang ada cuma 6 orang. Sehingga salah satunya ada yang mungkin bayar lebih. Biasanya 3,5, yang satu 7 juta misalnya, boleh, ya, boleh. Atau misalnya dinaikkan harganya, yang tadinya 3,5 jadi 5 juta agar bisa kebeli dari 6 orang satu sapi juga boleh, ya, kurang dari 7 orang. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um mengatakan jika anggota yang berkurban kurang dari 7 orang maka sah. Dan mereka melakukan amalan sunnah karena kelebihan yang mereka berikan, ya, karena mungkin dinaikkan harganya atau salah seorang di antara peserta ada yang mungkin bayar lebih. Sebagaimana sah kurban unta dari orang yang seharusnya berkurban dengan kambing tapi dia dengan unta, ya, satu keluarga unta nggak apa-apa, atau sapi juga nggak apa-apa, sehingga ia beramal sunnah karena kelebihan yang dia berikan. Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Shana'i mengatakan tidak diragukan lagi bolehnya kurban unta atau sapi ketika jumlah anggota kurang dari 7 orang. Misalnya hanya 2 orang bahkan, ya, 3 orang, 4 orang, 5 orang atau 6 orang pada hewan unta atau sapi. Hal itu karena jika boleh 7 orang maka kurang dari itu lebih boleh lagi. Demikian pula boleh baik sama jumlah biaya antar masing-masing maupun berbeda di antara mereka. Misalnya sebagian di antara mereka ada yang separuhnya saya nanggung, ada yang 1/3, ada yang 1/6 ketika jumlahnya 7 orang dan seterusnya. Ya, jadi boleh kurang dari 7 orang. Yang penting jangan lebih dari 7 orang. Misalnya sampai 15 orang, misalnya sampai 1 RT, ya, patungan untuk kurban unta ini enggak bisa. Ya. Untuk kurban sapi misalnya, ya. Kemudian terkait dengan distribusi hewan kurban, distribusinya, ya, ulama menerangkan bahwa dianjurkan dibagi-bagi ke beberapa bagian, 3 bagian misalnya, ya. Untuk orang yang berkurban ada jatahnya, untuk orang yang
buat tetangga juga ada jatahnya, buat fuqara wal masakin juga ada jatahnya, buat orang miskin juga ada jatahnya, dan tidak mesti ditentukan harus jumlahnya sepertiga. Ya, maksud Nabi SAW, kulu wadakhiru watasaddaqu, makan, simpan dan sedekahkanlah, adalah hendaknya kita ada bagian untuk kita makan juga, ada bagian yang untuk kita sedekahkan juga, ada bagian yang kita hadiahkan juga, ada bagian yang kita berikan kepada tetangga juga. Ya, ini yang diterangkan oleh para ulama. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan, hewan kurban ya harus ada yang disedekahkan tanpa ada batasan tertentu, tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa kurban harus dibagi tiga, sepertiga dimakan, sepertiga lagi disedekahkan, dan sepertiga lagi disimpan. Penetapan sepertiga ini tidak ada dasarnya. Dibagi tiga tanpa batasan tertentu memang ada riwayatnya, tapi tanpa ada batasan harus jumlahnya dibuat sepertiga ya. Nah, bukan seperti maksudnya, tapi maksudnya ada bagian buat kita makan, ada bagian buat kita berikan kepada tetangga, kepada teman, kepada kerabat, kepada tamu misalnya, ya, kepada fakir miskin. Dan kalaupun disedekahkan semuanya juga nggak apa-apa. Cuma bagusnya ya kita juga makan, ya kita juga bisa hadiahkan, kita juga bisa kasih kepada tetangga, kepada teman, gitu ya. Maka silahkan orang yang berkurban pesen ya kepada panitia, saya nanti minta, bagusnya supaya tidak menyulitkan panitia, jangan mintanya ditentukan bagian badannya. Misalnya saya minta paha, saya minta bagian mana, itu khawatir menyulitkan panitia kurban. Udah bilang aja saya minta 5 bungkus. Nah, gitu kan lebih meringankan panitia kurban. Saya minta 7 bungkus ya, biar nanti dibuat dia 1 bungkus atau 2 bungkus nggak apa-apa, selebihnya dia kasih kepada tetangga kanan kirinya, ya, kepada temannya, kepada kerabatnya, supaya hubungan dia baik dengan tetangga, gitu. Nah ini bagusnya seperti itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, bersedekah sepertiga dari hewan kurban tidaklah wajib. Engkau boleh makan sebagian besar daging kurban dan menyisakan sedikit untuk engkau sedekahkan, sedangkan sisanya engkau makan. Akan tetapi yang utama adalah engkau sedekahkan, engkau hadiahkan, dan engkau makan. Dalam fatwa Nur al-Darb, ya. Dan sebagian ulama berpendapat bagusnya udah kita sedekah di masing-masing, di tempat tinggal kita, ya, untuk menghidupkan syiar ini di rumah kita, di lingkungan kita, supaya kita bisa berbagi kepada tetangga kita, ya, bagusnya. Kemudian hewan kurban juga boleh sudah dimasak, ya. Seperti ada usulan dari Gubernur DKI, ya, sebelumnya, maksudnya pernah mengusulkan bahwa hewan kurban ini coba kita masak buat kita bagikan kepada orang miskin. Nanti kita minta kepada para pemilik hotel bintang 5 agar memasak dengan masakan yang enak, kemudian kita kasih juga nggak apa-apa. Bahkan berbuat ihsan namanya, lebih baik lagi. Cuma kalaupun dalam keadaan tidak dimasak juga nggak apa-apa, karena mungkin orang ada yang mau nyate, ada yang mau ngedeng-deng, ada yang mau dibuat rendang, dan lain, silahkan. Intinya diberikan keleluasaan dalam hal ini. Kemudian tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban itu, termasuk kulitnya juga nggak boleh. Semuanya itu untuk diberikan, untuk disedekahkan. Jadi tidak ada bagian untuk dijual. Lalu bagaimana terkait dengan kulit? Ya, kita bisa tawarkan kepada para hadirin, ya, siapa yang mau menerima kulit, ya, pasti insya Allah saya yakin akan ada. Nah, adapun ketika dia sudah menerimanya, terserah dia. Dia mau menjual, dia mau menghibahkan, dia mau buat dirinya sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting nggak buat dijual di awal. Panitia nggak boleh menyampaikan kulit ini kita nggak berikan kepada siapa-siapa, kita akan jual. Nah, ini nggak boleh. Udah berikan saja. Siapa yang mau nerima kulit, nanti ya silahkan dia mau ngapain terhadap kulit itu nggak apa-apa. Mau dia jual, untungnya buat dia sendiri nggak apa-apa. Kemudian dia mau hibahkan, kasih kepada orang lain, atau buat kebutuhan dirinya, ya.
itu juga nggak apa-apa. Kemudian terkait dengan jagal, ini tidak boleh dibayar dari hewan kurban. Maksudnya upahnya kita kasih aja lah, misalnya daging kurban 5 bungkus, nggak boleh. Ya, upahnya dari selain hewan kurban. Misalnya dari uang operasional ketika kita menerima hewan kurban, ada uang perawatan dan uang pemotongan. Misalnya kalau kambing 50.000, kalau sapi 100.000, ya. Nah, ini nggak jadi masalah, ya. Nanti panitia ngasih uang dari uang operasional ini, ya, 500.000 atau berapa ratus ribu buat jagal misalnya, karena mungkin kita nggak biasa motong sapi, ya, maka kita serahkan dari situ. Atau misalnya masjid punya kas, punya saldo jelas, misalnya langsung kasih dari situ nggak apa-apa, yang penting tidak bayarannya dari hewan kurban, gitu. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengurus unta-unta beliau dan menyuruhnya untuk dibagikan unta itu baik dagingnya, kulitnya maupun pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan tidak memberikan jasa pemotongan dari kurban itu sedikit pun. Jelas ya Pak ya? Selanjutnya, apa hukum memberikan hewan kurban kepada daging kurban kepada non muslim? Ya. Kata ulama boleh selama non muslim itu atau orang kafir ini bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi Islam. Kalau kafirnya kafir harbi, ya nggak boleh kita kasih. Karena kafir itu ada 4 macam. Ada kafir harbi yang memerangi Islam, nah, jelas ini yang kita nggak boleh berbuat baik kepadanya. Ya, ada kafir dhimmi yang tinggal di wilayah Islam dengan membayar pajak. Ya, maka kita diperintahkan berbuat baik. Ada kafir mu'ahad yang ikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, maka kita diperintahkan berbuat baik. Ada juga kafir musta'min atau musta'man yang minta keamanan dari pemerintah. Dia kunjungan ke negeri Islam dengan mendapatkan jaminan keamanan, maka ya tidak boleh juga disakiti, ya. Kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yang ikat perjanjian, yang minta keamanan, yang tinggal di wilayah Islam dengan bayar pajak, pokoknya bukan kafir yang memerangi Islam, maka dia tidak mencium wanginya surga. Sehingga secara umum kita enggak diperintahkan berbuat baik. Kata Allah, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari kampung halaman. Ya udah, kita berbuat baik ke tetangga kita, dia enggak jahat sama kita, enggak memerangi kita, enggak mencela agama Islam, enggak menghina, ya kita berbuat baik. Maka kalau dia sampai ya menghasut manusia untuk membenci Islam, enggak boleh kita berbuat baik kepadanya, apalagi dikasih hewan daging kurban, gitu ya. Kemudian bagi yang berkurban dianjurkan menyembelih sendiri. Ketika dia mampu menyembelih sendiri, maka dicoba. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal bisa. Harus dicoba meskipun dia belum pengalaman. Apa yang disembelih? Yang disembelih di lehernya itu afdolnya ada 4 bagian, yaitu kerongkongan sebagai saluran makan, tenggorokan sebagai saluran pernafasan, dan 2 urat lehernya. 4-4-nya ini usahakan disembelih agar cepat mematikan hewan tersebut. Kita asah pisau kita yang supaya tajam, dan jangan ngasah di depan hewan tersebut, ya. Kemudian kita sembelih, kita potong 4 bagian ini: kerongkongan, tenggorokan, dan 2 urat leher. Kata ulama, kalaupun tidak tercapai 4-4-nya, boleh minimal 3. 3 itu diberikan pilihan, boleh 2 urat leher dan 1 tenggorokan, atau 2 urat leher dan 1 kerongkongan, atau tenggorokan dan kerongkongan berikut 1 urat leher. Tapi afdalnya 4-4-nya. Tapi sebagian ulama seperti madhab Hambali dan madhab Syafi'i berpendapat boleh 2 bagian utama, terutama tenggorokan dan kerongkongan. Tapi menurut sebagian peneliti bahwa
Yang lebih cepat mematikan adalah 2 urat leher. Maka utamakan itu. 2 urat leher dan 1 tenggorokan, atau 2 urat leher dan 1 kerongkongan. Kalau bisa 4-4-nya. 2 urat leher, tenggorokan, dan kerongkongan. Nah itu yang disembelih. Kemudian kita baca Bismillah, ini yang wajib. Bismillah. Adapun tambahan Allahu Akbar sunnah. Ya, kemudian kita tambahkan juga nggak apa-apa. Allahumma hadza anni wa an ali bait, ini sunnah. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Kalau kita nyembelih sendiri. Cuma kalau kita mewakilkan kepada orang lain, maka orang yang mewakilkan membaca Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza an. Ya Allah, ini dari si fulan wa ali baitihi, dan keluarganya. Kalaupun Bismillahi Allahu Akbar saja juga sah. Gitu ya. Baik. Sedikit lagi. Hukum menghadiahkan pahala kurban untuk mayit. Nah, ini termasuk khilaf di kalangan para fuqaha, para ahli fikih. Ya, sebagian ulama, bahkan jumhur fuqaha seperti madhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan sebagian ulama madhab Syafi'i berpendapat boleh. Ya, untuk di sini maksudnya atas nama. Misalnya ibu kita yang sudah meninggal atau bapak kita, ini saya kurbankan tambahan saya titipkan ke masjid cuma atas nama ibu saya yang sudah meninggal. Ini nggak apa-apa menurut sebagian ulama. Tapi yang lain berpendapat seperti madhab Maliki dan sebagian ulama bahwa itu tidak boleh kecuali kalau mayit berwasiat demikian. Maksudnya apa? Berwasiat, nanti kalau saya meninggal tolong dari harta ini atau ini dari harta yang ada dikurbankan. Maksudnya dipakai buat membeli hewan kurban. Nah, kata imam ulama madhab Maliki, makruh bagi seseorang berkurban dari mayit karena khawatir riya dan berbangga, dan karena tidak ada dalilnya. Di sini kata Imam Al-Baghawi, tidak sah berkurban dari mayit kecuali jika ia berwasiat. Tetapi dalam ini masih dalam ranah khilaf di kalangan para fuqaha, sehingga tidak mengapa kalau atas nama yang sudah meninggal. Tapi secara praktek di zaman Rasulullah SAW jarang atau bisa dikatakan tidak terjadi. Hanya saja ada kalimat yang mengisyaratkan demikian, yaitu sabda Nabi SAW, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Di situ ada kata-kata dan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini isyarat yang dipakai oleh sebagian ulama boleh atas nama orang yang meninggal, karena sudah menjadi maklum bahwa umat Nabi Muhammad SAW juga termasuk di dalamnya yang telah meninggal dunia. Ya, ini cuma masuknya ke dalam ranah ikhtilaf. Ya, sehingga kita nggak boleh keras-kerasan dalam hal ini. Silahkan kalau ada yang mungkin ini atas nama ibu saya yang sudah meninggal, ya nggak apa-apa. Nanti ketika berkurban, Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hadza an fulanah, nggak jadi masalah. Tetapi sebagian ulama mensyaratkan itu kalau mayitnya ketika hidupnya berwasiat, baru kita kurbankan untuknya. Gitu ya. Baik. Mana yang didahulukan antara kurban dengan akikah? Di sini juga termasuk masalah khilafiyah. Ya, Syekh Mahmud Syalabi, Sekjen Fatwa di Darul Ifta Al-Misriyah, berpendapat bahwa ketika seseorang mendapatkan karunia Allah berupa kelahiran seorang anak dan bersamaan dengan itu, ya, dia disyariatkan kurban karena menjelang hari kurban, ya, dan dia tidak mampu menyembelih untuk kedua-duanya, kurban dan akikah, maka dalam hal ini kurban lebih didahulukan, ya, karena waktu kurban terbatas sampai akhir hari tasyrik, sedangkan akikah waktunya masih luas, nggak bisa hari ke-7, ya bisa hari ke-14, bisa juga hari ke-21, bahkan ada yang berpendapat boleh juga lebih dari itu. Ya, ini menurut Syekh Mahmud Syalabi, ya, Dewan Fatwa di Mesir. Ya, sedangkan madhab Maliki dan Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak bisa berkurban sekaligus akikah. Jadi pilih mau kurban atau akikah, cuma dahulukan kurban karena waktunya terbatas, ya. Dan juga karena masing-masing adalah syariat yang berbeda. Kalau kurban pada saat Idul Adha, ya, sedangkan akikah
karena kelahiran seorang anak. Sehingga masing-masing beda, ya. Tetapi menurut ulama mazhab Hanafi, ya, dan menjadi salah satu riwayat dari Imam Ahmad, juga merupakan pendapat Al Hasan Al Basri, Muhammad bin Sirin dan Qatadah, bahwa sah berkurban sekaligus akikah. Ada ulama yang berpendapat demikian. Alasannya apa? Ya, karena tujuan dua-duanya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gini, satu ulama berpendapat boleh kurban sekaligus akikah karena dua-duanya sama untuk taqarrub ila Allah. Tapi yang lain berpendapat ini beda. Beda, yang satu karena Idul Adha, ya, sebagai syiar di Idul Adha. Yang satu kan karena kelahiran seorang anak, ya. Tapi yang lain mengkiaskan, bukankah boleh kita, ya, ketika datang ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat qobliyah subuh misalnya, niat dua-duanya, ya, sama juga kurban kayak gitu. Cuma yang lain berpendapat lagi bahwa kurban ini wajib, kalau menurut ulama yang berpendapat wajib. Sedangkan akikah sunnah, nggak bisa digabung antara wajib dengan sunnah. Sama seperti puasa wajib nggak bisa sekaligus puasa Senin Kamis. Inilah sisi kenapa ulama terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang lebih utama adalah ya terpisah, ya, kurban akikah, ya, gitu. Tidak bisa digabungkan. Kalau dia punya kelebihan uang, dia kurban juga, dia akikah juga, ya. Cuma kalau nggak punya kelebihan, dahulukan kurban, ya, karena waktu akikah masih agak panjang, gitu ya. Baik, ini tadi sudah, ini kurban Nabi SAW, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing jantan yang maksudnya bagus, menarik, yang sebagian besar badannya putih, ada titik hitamnya dan bertanduk. Beliau menyembelih sendiri dengan tangannya, lebih utama, membaca Bismillahi Allahu Akbar dan menaruh kakinya di bagian samping hewan tersebut. Ya, ini dari sini menunjukkan bahwa hewan kurban jantan lebih utama daripada yang betina. Boleh juga betina, tapi yang jantan lebih utama. Yang bertanduk lebih utama daripada yang tidak bertanduk. Dan disyariatkan mencari hewan kurban yang bagus sifatnya, warnanya, sebagaimana hewan kurban Nabi SAW putih, ada sedikit hitamnya, ya. Kemudian mengucapkan basmalah hukumnya wajib dan takbir hukumnya sunnah. Alhamdulillah, materi fikih kurban sudah kita pelajari, mudah-mudahan jelas, ya. Nanti bisa kurban, ya, sesuai sunnah Nabi SAW. Dan kalau ada ilmunya kan kita enak beramal, ya. Baik, sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim alaihissalam.